Shalom keluarga damai, kiranya saudara selalu disertai Tuhan dengan rahmat dan anugerahnya. Dan saudara pun makin mengenal Tuhan serta makin serupa dengan Kristus lewat pengalaman hidup bersama Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah berani jujur di hadapan Tuhan, yang diambil dari Mazmur 42, sebuah mazmur ratapan sekaligus pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita memohon pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang pengasih, Allah yang selalu peduli pada kami dan juga menjagai kami, umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur kembali kami boleh memasuki hari terakhir di minggu ini. Kiranya anugerah-Mu yang penuh dengan kedamaian boleh memberikan kami istirahat dan ketenangan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Engkau berkenan juga menyiapkan hati kami, seluruh diri kami, untuk siap beribadah esok harinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Keluarga damai yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan betapa dia stres dan depresi, yang mana dirasakan oleh tubuh maupun jiwanya. Ayat 1 mengungkapkan betapa dia merindukan Allah. Satu sisi memang dia seorang yang mencari Tuhan dan merindukan Allah. Akan tetapi di sisi lain dia merasa betapa Allah jauh daripadanya. Di dalam ayat 10 diungkapkan bahwa Allah telah melupakan dia. Ditambah lagi dia harus menghadapi tekanan dari musuh di sekitarnya. Apa yang bisa dilakukan sebagai orang percaya saat kita merasa tertekan dalam jiwa dan hati, yang mana juga dirasakan oleh tubuh jasmani kita? Yang pertama, datang pada Tuhan. Tuhan rindu mendengar segala keluh kesah hati kita. Allah yang Maha Tahu, Dia tentu tahu apa yang ada di hati kita yang terdalam. Namun saat kita berani jujur dan terbuka, mengungkapkan segala kondisi yang kita rasakan, di sanalah terjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Saat kita berani jujur apa adanya kepada Tuhan, kita sedang mempercayakan diri kita, khususnya dalam kondisi yang sangat down itu. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang mengasihi dan berdaulat atas hidup kita. Mazmur 42 ayat 5 dan 11 merupakan panggilan kepada setiap kita untuk datang dan jujur di hadapan Tuhan. Jujur membawa segala kegelisahan dan pergumulan batin kita yang terdalam. Yang kedua, berharaplah kepada Tuhan dan bersyukur kepada Allah. Pemazmur di dalam kondisi tertekannya dia terus mengingat bagaimana Allah terus melimpahkan kasih setia-Nya. Di dalam ayat 9 dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari. Dengan mengingat kasih setia Tuhan, kita diangkat untuk memuji,
menyembah Tuhan karena pemeliharaannya, kita pun dimampukan kembali untuk berharap kepada Tuhan untuk masa-masa mendatang yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa kita adalah umat kesayangan Allah. Kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita telah menjadi milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Yang namanya anak pasti selalu dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Bapaknya. Apalagi Bapa di surga, kita adalah anak-anaknya. Kita akan dijagai senantiasa selamanya dan dipeluk erat di dalam tangan kasih-Nya. Setiap saat kita membutuhkan pelukannya. Selain itu kita memiliki Yesus Kristus yang adalah imam besar yang selalu dapat merasakan pergumulan jiwa dan batin kita. Sebagai refleksi dari perenungan pagi ini, apa yang menjadi tekanan dalam jiwa saudara? Apa yang menjadi kegelisahan dalam diri saudara? Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan dan ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Kembalilah berharap kepada Tuhan dan ingatlah akan kasih dan pemeliharaannya. Ingatlah akan pertolongannya di masa lalu. Ingatlah Dialah Allah kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami, dan juga imam besar yang dapat mengalami dan merasakan penderitaan pergumulan batin kami yang terdalam. Tolonglah kami untuk boleh percaya kepada Tuhan, untuk boleh jujur kepadamu. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau pengharapan kami. Engkau Allah yang tidak hanya menebus kami, tapi Engkau Allah yang terus akan menopang kami. Khususnya di dalam kondisi tekanan jiwa. Di dalam kondisi kami merasa begitu down menghadapi hidup ini. Tuhan yang kembali membangkitkan kami, memberikan kami pengharapan dan kekuatan, anugerah untuk boleh menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Peganglah tangan kami selama-lamanya Tuhan, sampai kami bertemu kembali dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati keluarga damai. Amin.